Oke, saya mulai presentasinya ya. Fadia Febi Andani, apakah hadir? Hadir, Bu. Baik. Anggita Dea Novalinda. Hadir, Bu. Nora Hafido. Hadir, Bu. Baik. Fitriani Astuti. Hadir, Ibu. Oke, Hairina Fitrunisa. Hadir, Ibu. Baik. Erinda Maulidia Astari. Mohon maaf, Ibu. Erinda izin mengikuti program KMMI. Oh iya, yang PPM itu ya? Yang apa? Yang KMMI Kemendikbud. Oh, Program kan. Kredensi Kemendikbud. Oke. Sudah harus saya cek lagi catatan saya minggu lalu. Kiking, ini kelihatannya yang ikut PMM ya? Iya, Bukan? Ibu, ya. Iya, Ibu. Benar. Wahyu Julianti. Hadir, Bu. Oke, Dia Ayu Rahmawati. Hadir, Bu. Oke, Mutiara Angel Putri Asyifa. Hadir, Ibu. Aprilia Sekarningrum. Hadir, Ibu. Zulfa Nurul Husna. Hadir, Bu. Oke, Alinda Witri. Untuk Alinda Witri ikut pertukaran pelajar Bu PMM yang dengan Kiking Bu. Oh iya, Alinda juga PMM ya. Alinda Witri Amanda ya. Lalu Cindy Maulida Francisca. Hadir, Bu. Oke, Veronica Ardia Febriana. Halo. Veronica mungkin terkendala sinyal, Ibu. Belum ya, belum hadir ya. Sudah hadir, Bu. Oh, sudah hadir. Tapi mungkin terkendala sinyal. Saya search kok belum ada ya, Vero. Belum ada kelihatannya Veronica.
Istiqomah Dewi Wulandari. Hadir, Bu. Yoka Armono. Yoka Armono Putra. Yoka, belum ya. Yogiana Dewi. Hadir, Ibu. Rizka Aulia. Hadir, Bu. Ahmad Naufal Walidin. Hadir ya. Hadir, Bu. Fahriza Naufal Yunus. Hadir, Bu. Reza Barul Zaki. Hadir, Bu. Bara Alvaro. Hadir, Bu. Aisyah Holisna. Hadir, Bu. Dina Fitriana. Hadir, Bu. Reni Ilsanti. Hadir, Bu. Rafiq Naufaldi. Hadir, Bu. Ahsanul Hadir, Bu. Ya, Ahsanul Ufu'a tadi sakit ya. Irfan Abdillah. Hadir, Bu. Amalia Lailani. Hadir, Bu. Agustina. Hadir, Bu. Ari Trianto. Hadir, Bu. Bintang Prayoga Effendi. Ada, Bu. Dani Syahputra. Dani minggu lalu juga nggak berangkat, kenapa? Dan ada yang tahu? Atau dia ikut program barangkali? PMM atau apa? Nggak ada ya? Kalau Enggak, Bu. setahu saya sih tidak, Bu. Tidak konfirmasi juga. Di mata kuliah lain Akhir-akhir bagaimana? ini memang agak susah dihubungi, Bu. Oh, oke. Berarti di mata kuliah lain juga masih absen ya? Iya, Bu, Iya. betul. Mm-mm. Revanda Dwidi. Hadir, Bu. Izan Zauzan. Hadir, Bu. Norma Wadah. Hadir, Bu. Naufal Drestanta. Hadir, Bu. Bobi Setiawan. Hadir, Bu. Ardia Imaniar Pramesti. Hadir, Bu. Stefani Violita. Hadir, Bu. Salsabila Helmi. Hadir, Bu. Aulia Nur Prihatin. Hadir, Bu. Arfi Anggito Abimanyu. Hadir, Bu. Ika Putri. Hadir, Bu. Aprilia Rista. Hadir, Bu. Akila Servia. Hadir, Bu. Yumna Ata. Hadir, Bu. Aulia Putri. Hadir, Bu. Anmarsa. Hadir, Ibu. Bella Claudia. Hadir, Bu. Fathia Alia Danti. Hadir, Bu. Ayu Yanrinko Pratiwi. Hadir, Bu. Prihadi Diana. Hadir, Bu. Muhammad Safiuddin. Hadir, Bu. Neni Novita Dewi. Hadir, Bu. Ibnu Awi Mubarok. Hadir, Bu. Oke. Ardana Muhammad Prasetya. Hadir, Bu. Chelsea Ayu Afisa Ramandei. Hadir, Bu. Oke. Ini ada yang WA. Kenapa ini? Oh, belum. Ini ada semua ya? Atau ada yang kelewatan? Ya, sementara sudah. Saya simpan dulu presentasinya. Sementara Elenanya ini sih bisa saya buka. Nah, ini Veronica. Ya, Bu. Ini Veronica juga tadi konfirmasi ke saya. Tadi itu join Zoom, namun kuotanya habis. Lalu sekarang masih connecting, Bu. Mau masuk ke Zoom-nya. Oh ya, ini udah saya approve. Oke, Veronica presentasinya saya ganti. Bentar. Oke, Mbak Veronica, ini saya ganti presentasinya. Oke.
Sudah nih yang untuk presensi. Melanjutkan untuk materi hari ini. Kita ada materi baru. Bikin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat materi dari Bu Riri? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Itu bisa kalian download juga di Elena-nya ya. Iya, Ibu. Oke. Oke. Oke, materi kita hari ini adalah rencana bisnis dalam manajemen strategi. Kalau kemarin, minggu lalu, kita sudah belajar apa itu perencanaan bisnis, apa itu rencana bisnis, kemudian tipe-tipe pengusaha juga ya. Sekarang kita masuk lebih ke tataran yang strategik ya, rencana bisnis dalam manajemen strategi. Oh ya, sebelum saya lupa, di kelas ini ada mahasiswa inbound, ya apakah sudah ada yang menghubungi kalian? Mungkin salah satu mahasiswa tanya-tanya belum ya? Karena minggu lalu sempat ada yang email ke Bu Riri, namanya Juliandro kalau nggak salah ya. Cuma saya tanya dari mana belum dibalas emailnya sampai sekarang. Nah kalau misalkan nanti ada info terkait nama yang bersangkutan, nanti tolong di-add di grup kelas kalian ya, yang mahasiswa inbound. Berarti kalau ada mahasiswa inbound juga terkait tugas juga dia juga masuk hitungan ya, dimasukkan di kelompok misalkan kayak gitu ya. Coba nanti saya tanyakan info lebih lanjut di jurusan ya terkait mahasiswa inbound. Oke, berikut konsep-konsep pendukung rencana bisnis ya. Ada perencanaan, peluang usaha, dan keunggulan bersaing. Nah, kita akan bahas satu konsep ini ya. Yang pertama terkait perencanaan atau planning. Mungkin minggu lalu juga sudah sempat kita bahas ya terkait dengan perencanaan. Merefresh lagi aja. Jadi perencanaan atau planning ini adalah penetapan di awal hasil akhir yang ingin dicapai perusahaan. Jadi apa yang ingin dicapai itu ditetapkan di awal, itulah perencanaan atau planning ya. Lalu bagaimana cara untuk mencapai hasil tersebut ya. Berikut perangkat yang dibutuhkan untuk menjamin ketercapaian tujuan perusahaan ini menurut Stoner ya. Salah satu ahli manajemen. Nah, menurut Mauselman ya, Jackson and Mauselman, perencanaan ini mencakup visi, misi, tujuan usaha yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, kebijakan usaha yang ditetapkan perusahaan, program, prosedur, dan anggaran. Ini lebih detail lagi ya untuk terkait dengan perencanaan menurut Jackson dan Mauselman. Nah, kalau Stoner tadi kan lebih ke generalnya saja ya, umumnya. Nah, konsep selanjutnya ya perencanaan kalian saya yakin sudah paham karena sudah mempelajari pengantar manajemen juga ya. Konsep selanjutnya terkait peluang usaha. Apa itu peluang usaha atau business opportunities ya? Business opportunities atau peluang usaha ini adalah berbagai kecenderungan positif menguntungkan yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan yang dapat dieksploitasi oleh pengusaha untuk menciptakan usaha yang menghasilkan laba. Lingkungan eksternal perusahaan ini contohnya apa? Ekonomi, politik, sosial budaya, Ya, ekonomi, politik, sosial budaya, pokoknya yang berada di luar perusahaan, ya, yang berada di luar lingkungan perusahaan. Nah, yang dapat dieksploitasi oleh pengusaha untuk menciptakan usaha yang menghasilkan laba. Misalkan kalau kondisi saat ini, kondisi pandemi, situasi pandemi saat ini, kira-kira ini kan lingkungan eksternal ya, berarti secara makro ya, kondisi juga pada turun gitu ya. Kemudian kondisi pandemi, produk-produk
kira-kira yang laku apa itu juga mempengaruhi peluang usaha atau business opportunity. Menurut kalian peluang usaha di tengah pandemi kira-kira apa ya? Jadi, ya, Amarsa. Bisnis seperti mungkin masker atau mungkin yang tentang kesehatan gitu, Bu. Obat-obatan. Terkait dengan kesehatan ya tadi hand sanitizer, masker gitu ya. Ya, jadi meskipun ada sisi negatif, maksudnya kondisi sedang tidak baik secara makro, tapi ada kecenderungan positifnya yang menguntungkan. Nah, kalau kita bisa menangkap peluang itu, ya jadi tadi kondisi seperti itu berarti bisnis-bisnis yang terkait dengan kesehatan, tadi misalkan hand sanitizer, masker, dan lain sebagainya. Nah, peluang usaha dapat diperoleh perusahaan melalui proses peninjauan lingkungan, ya, atau istilahnya environmental scanning yang akan ditindaklanjuti dengan suatu analisis situasional. Jadi maksudnya pengusaha itu perlu melihat ya kondisi lingkungan, ya, dilihat, ditinjau lingkungannya atau apa ya, lingkungan eksternalnya ya. Jadi ada proses peninjauan lingkungan, kira-kira apa yang prospek gitu ya, yang laku apa, yang dibutuhkan masyarakat apa pada situasi saat ini. Nah, dari situ memperhatikan lingkungan eksternal dan kebutuhan masyarakat, lalu ditindaklanjuti dengan analisis situasional. Analisis situasional ini ya terkait dengan situasi saat ini dianalisisnya. Ya memang ada kebutuhan itu, tapi kira-kira sudah ada yang jual belum? Sudah banyak yang jual belum? Kebutuhan pasarnya masih banyak gap atau sudah terpenuhi semua? Kalau misalkan sudah terpenuhi semua, ya mending bisnis yang lain atau peluang usaha yang lain. Gitu ya. Kemudian alat analisis yang digunakan untuk meninjau lingkungan adalah competitive intelligence. Apa itu competitive intelligence? Ada yang tahu? Coba sambil di-search boleh. Lalu kalian simpulkan apa itu competitive intelligence. Di Elena saya juga menginput forum diskusi terkait competitive intelligence. Nanti kalian juga menjawab diskusinya di sana ya. Nah, ini yang secara singkat aja di sini, nanti yang di Elena diskusinya boleh kalian berikan pendapat secara lengkap. Apa itu CI ya, atau Competitive Intelligence? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan, Mbak. Dari yang saya baca, berarti competitive intelligence itu adalah proses di mana sebuah organisasi atau company mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi terkait dengan situasi atau lingkungan yang ada, terutama eksternal, kompetitor juga, dan mengaplikasikannya ke dalam pengambilan keputusan. Jadi, setelah mereka menganalisis lingkungan eksternal atau situasi dan kondisi yang sedang terjadi, mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil keputusan dari situasi itu. Intinya seperti itu. Oke, Untuk merencanakannya, ya. Iya, terima kasih Mbak Ardia ya. Jadi betul sekali. Jadi proses mengumpulkan informasi sebanyak-banyak ya terkait dengan pesaing, produk-produk pesaing, ya analisis situasional terkait dengan tadi peluang usaha yang ada, kemudian pesaing-pesaingnya, harganya, dan lain sebagainya. Ya. Intinya sih dia ingin informasi yang didapat itu sebagai pengambilan keputusannya nanti terkait peluang usaha itu mau dijalankan atau tidak, terus kemudian strateginya bagaimana. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk kompetitif intelligence, nah namanya intelijen itu kadang informasinya ya ada yang resmi, ada yang sembunyi-sembunyi nyarinya. Pokoknya bagaimana supaya dapat infonya. Gitu. Nah, namanya intelijen itu ya tidak semua kelihatan gitu ya. Banyak informasi yang didapat bawah tanah gitu lah.
tapi informasinya yang penting dapat, tapi nggak tahu dari mananya. Bisa membayar via intelijen bisnis gitu ya. Intinya dapat aja infonya yang dibutuhkan. Oke, melalui peninjauan lingkungan akan memperoleh sekumpulan informasi internal dan eksternal yang selanjutnya akan diidentifikasi sebagai peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan, yang intinya sih SWOT analisis ya, analisis SWOT. Kalian belum dapat manajemen strategik ya? Belum. Belum. Nanti kalau di manajemen strategik akan belajar lebih dalam terkait SWOT analisis atau analisis SWOT, ya. Strength, weaknesses, opportunities, and threat. Ya. Jadi kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan ancaman. Ya. Kalau di sini yang penting kalian tahu aja. Jadi kita bisa mengetahui kekuatan perusahaan atau produknya itu apa, kelemahannya apa, peluang dari produk misalkan yang akan dikembangkan itu apa, lalu ancamannya apa. Itu informasi yang didapat dari hasil analisis situasional. Oke, selanjutnya konsep selanjutnya terkait keunggulan bersaing. Apa itu keunggulan bersaing? Ada yang bisa membantu saya? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Ahmad Noval. Jadi keunggulan bersaing adalah keunggulan kemampuan yang diperoleh melalui sumber daya dari perusahaan itu sendiri agar dapat bersaing dengan perusahaan atau industri pada pasar yang sama, Bu. Oke, keunggulan yang dimiliki perusahaan agar bisa bersaing. Jadi yang membedakan gitu ya dengan pesaingnya. Itu bisa ya. Oke, saya setuju dengan Mas Waliudin. Ya. Jadi memang ini beberapa saya lemparkan pertanyaan kayak gitu supaya nanti ada keaktifan, karena kan kita dituntut ada nilai keaktifan juga ya. Jadi ini saya catati siapa yang aktif gitu ya. Nanti juga di Elena juga kalau ada diskusi silakan juga kalian isi aja diskusinya. Maksudnya kita nggak menilai benar 100% ini salah benar tidak. Dan yang penting kalian mau mencoba, mau berusaha dan aktif gitu sih. Jadi nggak ada jawaban yang salah kayak gitu. Jangan takut salah. Oke, untuk keunggulan bersaing, ini ada intensitas persaingan langsung. Jadi ini hal-hal yang menentukan keunggulan bersaing ya. Intensitas persaingan langsung, kekuatan pembeli, ancaman dari pendatang baru, ancaman produksi substitusi, dan kekuatan pemasok. Ini 5 keunggulan bersaing menurut Porters ya. 5 kekuatan menurut Porters ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Keunggulan bersaing dilihat dari intensitas persaingan langsung. Yang pertama, terjadi kelebihan kapasitas produksi. Kira-kira kalau terjadi kelebihan kapasitas produksi ini keunggulan bersaing atau tidak ya? Berarti kan produk yang tersedia banyak gitu ya, banyak di pasaran karena ada kelebihan kapasitas produksi. Kaitannya dengan keunggulan bersaing. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mas Noval. Revanda, Bu. Menurut saya, ketika perusahaan memiliki kapasitas produksi yang lebih itu memiliki keunggulan dapat mengurangi
mengurangi biaya produksi sehingga di pasaran perusahaan dapat mengeluarkan harga dengan jumlah yang lebih rendah. Mungkin seperti itu. Oke, bisa juga kalau kelebihan kapasitas produksi ditinjau dari sisi harga gitu ya. Ada yang melihat dari sisi lain? Izin menjawab, Bu. Silakan Pak Ardi ya. Apabila terjadi kelebihan kapasitas produksi itu menghemat waktu gitu, Bu. Jadi semisal perusahaan A memiliki kapasitas yang lebih banyak, berarti waktunya lebih maksudnya waktunya lebih gitu loh, Bu, kalau misalnya nggak usah produksi lagi gitu, Bu. Oke, terkait dengan waktu ya. Oke, jadi ini juga bisa dilihat dengan pesaingnya seperti ini. Misalkan dengan kaitannya intensitas persaingan langsung ya. Kalau kita produksinya lebih, jadi kan nggak kekurangan di pasar juga. Kalau masyarakat butuh itu sudah langsung ada barangnya. Ya, kalau misalkan kita produksinya kapasitasnya kurang, ada masyarakat yang butuh, nggak ada barang kita, dia kan akan pilih barang pesaing, ya nggak? Jadi kita bisa kehilangan customer atau konsumen. Nah, kalau produk kita selalu tersedia di pasar gitu ya, maka nggak customer kita nggak mencoba ke produk yang lain karena selalu tersedia. Itu juga bisa dilihat dari sisi lain. Kemudian produk dan jasa yang dihasilkan bersifat standar. Kalau sifatnya standar ini juga persaingannya cukup ketat ya, karena kita nggak punya pembeda dengan produk yang lain. Ya, intensitas persaingan langsungnya cukup tinggi. Kemudian terdapat banyak pesaing, itu juga intensitas persaingan langsungnya cukup tinggi kalau produk kita banyak pesaing. Kalau pertumbuhan industri yang lamban berarti persaingannya nggak banyak, ya nggak? Karena pertumbuhan industrinya lamban itu kan yang main di industri tersebut tidak banyak. Seperti itu. Lain dengan kalau pertumbuhan industri cepat, itu berarti banyak pesaing muncul di pasaran. Kayak gitu. Bisa diterima ya. Selanjutnya, kekuatan pembeli. Pembeli dalam industri ya dalam jumlah yang sedikit. Kalau seperti ini berarti kekuatan pembeli itu kuat apa lemah? Lemah, Ibu. Justru kebalikannya. Kalau pembeli dalam industri ini jumlahnya sedikit, berarti dia kekuatannya tinggi. Nanti kita kehilangan. Kalau pembelinya dalam jumlah banyak, itu kekuatannya lemah. Karena kan banyak pembeli yang lain dari produk kita. Tapi kalau pembelinya itu saja, kalau mereka dalam tanda kutip tidak mau dengan produk kita, mereka pindah ke pesaing, kita nggak punya pembeli lain gitu kalau pembelinya sedikit. Jadi mereka punya kekuatan yang cukup kuat ya, yang mempengaruhi industri kita atau perusahaan kita. Tapi kalau pembeli dalam industrinya jumlahnya banyak, berarti kekuatan pembeli rendah. Bisa dipahami ya? Masuk nggak ya? Masuk, Ibu. Ya. Masuk, Ibu. Kemudian pemasok dalam jumlah yang banyak dengan menawarkan harga yang sama. Pemasok itu berarti yang menyediakan bahan baku kita ya. Misalkan kita sebagai penjual atau sebagai produsen, pemasok berarti kan yang menyediakan bahan baku produk kita. Kalau pemasok dalam jumlah yang banyak dengan menawarkan harga yang sama, ini kekuatan pembelinya bagaimana nih berarti? Jadi kita kan sebagai pembeli ya, pembeli dari pemasok ya.
Berarti kekuatan pembeli kita sebagai produsen membeli ke pemasok itu kan kuat ya, karena harganya kan sama semua, jadi kita bisa milih. Jumlah pemasoknya juga banyak. Lalu produk yang ditawarkan para pemasok relatif sama atau tidak terdiferensiasi. Berarti produknya juga relatif sama. Kalau kita sebagai produsen ya cari yang harganya murah gitu kan ya. Kemudian biaya untuk berpindah dari satu pemasok ke pemasok lainnya atau switching cost relatif kecil, itu jadi bisa pindah-pindah pemasok juga ya, pindah-pindah ke pemasok. Dan nanti harga yang didapat oleh produsen kan jadi bersaing gitu. Selanjutnya terkait five forces terus ya, ada ancaman dari pendatang baru. Nah ini menghambat, maksudnya gini, jadi bagaimana perusahaan itu masuk di suatu industri, apakah susah ataukah mudah. Nah itu mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang sudah ada di industri tersebut. Jadi kalau misalkan kita berada di industri apa ya, misalkan properti ya, perusahaan properti. Perusahaan properti itu kan tidak mudah ya. Jadi ancaman dari pendatang baru relatif kecil karena orang mau punya usaha properti itu kan harus punya modal yang banyak gitu ya. Sehingga ancaman dari pendatang barunya itu relatif kecil. Beda kalau kita usaha jual gorengan, nah mungkin hambatan masuknya kan rendah karena untuk jual gorengan itu modalnya kecil, relatif mudah gitu. Hambatan masuknya juga mudah, banyak mungkin usaha-usaha sejenis ya dengan usaha kita. Nah ini ada berbagai hambatan masuk ke dalam suatu industri yang dapat dilakukan perusahaan. Menghalalkan paten dan aturan hukum, kalau usahanya itu ada patennya kita nggak bisa niru gitu ya. Jadi hambatan masuknya cukup tinggi. Skala ekonomis, jadi misalkan harus produksi dalam jumlah ratusan ribu. Nah itu kan berarti butuh modal yang banyak. Kebutuhan modal yang besar untuk masuk ke industri, merek yang kuat, ancaman penghancuran usaha oleh pemimpin besar itu juga hambatan masuk, dan akses terhadap saluran distribusi bisa jadi hambatan masuk perusahaan. Mikir-mikir dia. Kemudian kekuatan pemasok. Jumlah pemasok sedikit itu juga bisa jadi masalah bagi kita sebagai produsen ya. Berarti kan tergantung pada pemasok. Pemasok memiliki produk yang unik atau merek yang kuat, biaya untuk berganti pemasok tinggi, atau kita nggak bisa ganti-ganti pemasok dapat melakukan penggabungan ke depan, kemudian maksudnya penggabungan ke depan itu misalkan usaha kita itu saling terkait dari hulu ke hilir gitu ya. Nah mereka punya koneksi gitu ya dari rangkaian produk satu ke produk dua, jadi itu sangat mempengaruhi. Kemudian terdapat sejumlah besar pembeli dengan skala usaha yang kecil. Nah, sekarang kita masuk ke competitive advantage atau keunggulan bersaing. Ya. Keunggulan bersaing bisa diraih dengan 3 strategi ya. Ya tadi kan keunggulan bersaing itu bagaimana perusahaan itu menciptakan ya keunggulan di dalam usaha tersebut berbeda dengan pesaingnya ya. Keunggulan itu artinya melebihi pesaingnya. Ada 3 strategi. Yang pertama differentiation, itu berarti
produknya harus berbeda dengan pesaingnya, harus memiliki keunikan. Kalau cost leadership itu berarti apa? Kepemimpinan Cost leadership biaya. itu iya Bu, biaya Ya. rendah. Nah, berarti kaitannya betul ya, novel biaya rendah. Jadi keunggulannya di biaya rendah, dia bisa menciptakan produk dengan biaya rendah, pada akhirnya bisa menciptakan produk dengan harga rendah. Nah, harga rendah berarti maksudnya harga murah dengan kualitas yang sesuai, bukan berarti terus kualitasnya rendah, tidak. Tapi kualitasnya sama dengan yang lain, tetapi harganya relatif lebih murah. Kalau differentiation ini dia tidak melihat harga, tapi yang penting produknya berbeda, unik dari yang lain, dan kecenderungannya sih harganya ya relatif lebih mahal. Yang terakhir adalah fokus strategi. Apa itu fokus strategi? Izin menjawab, Bu. Ya, Mas Nova. Jadi untuk fokus strategi ini biasanya adalah fokus terhadap pasarnya, Bu. Gimana nih pasarnya cocok dan kayak berkelanjutan gitu. Kita fokus dalam pasar kita, kemudian biasanya dalam strategi yang fokus ini itu adalah penggabungan dari differentiation dan cost leadership. Strategi yang dua di atas tadi sudah Ibu sebutkan. Seperti itu, Bu, kalau misalkan dari saya. Betul ya. Fokus strategi ini fokus mengacu pada strategi di mana perusahaan itu memilih pasar yang lebih sempit, nah, tandanya. Jadi istilahnya ada istilah niche ya, atau ceruk pasar. Ceruk pasar, jadi dia fokus melayani di pasar itu yang kemungkinan besar itu belum terlayani oleh produk pesaing. Misalkan apa ya? Produk khusus ya, jadi produk khusus apa gitu. Saya kasih contoh enggak ya? Misalkan pasta gigi. Nah, kalau yang memimpin pasar kan udah terkenal, misalkan Pepsodent kayak gitu. Ada yang pakai differentiation mungkin ditambah herbal dan lain sebagainya. Yang fokus itu khusus melayani kalangan tertentu, pasar tertentu. Misalkan apa? Untuk gigi sensitif seperti itu. Nah, itu contoh fokus strategi yang memang melayani. Biasanya pasarnya enggak luas ya. Tapi memang itu yang dicari, yang belum ada produknya, yang belum terlayani. Bisa diterima ya? Oke, bisa saya lanjut? Bisa, Bu. Oke, ini rantai nilai ya. Nah, ini tambahan aja sebagai, ini juga rantai nilai itu akan dibahas di manajemen strategik atau di manajemen biaya. Oke, rantai nilai ini aktivitasnya apa saja, ini sebagai pengetahuan aja. Ada aktivitas utama atau primary activities, kemudian ada aktivitas pendukung. Yang masuk aktivitas utama itu inbound logistik. Jadi logistik yang masuk sebagai bahan baku. Lalu ada operation logistik untuk operasional. Outbound and sales ini berarti produknya sudah jadi, ya. Kemudian dijual, lalu marketing itu proses pemasarannya, service ini maksudnya setelah sampai ke konsumen. Jadi value chain atau rantai nilai itu produk belum jadi aktivitas perusahaan dari produk itu sebelum dibuat, dari aktivitas bahan baku sampai produk itu sudah jadi, sudah sampai ke tangan konsumen, ya, sampai service after sales itu aktivitas rantai nilai. Jadi semua aktivitas dari produk belum dibuat, dari mulai pemasok gitu ya, sampai produk sudah sampai di tangan konsumen.
sampai sudah dibeli gitu ya. Nah, aktivitas pendukungnya ini ada infrastruktur perusahaan, human resource management, teknologi development, kemudian procurement. Apa itu procurement? Ada yang tahu? Mencari sumber daya untuk operasi. Ya, jadi lebih ke pengadaan ya, ini pengadaan mesin, barang-barang, yang terkait dengan produksi. Ya. Ini gambaran tadi terkait dengan value chain ya, Pak ini. Oke, ini customer value atau nilai pelanggan. Bisa dilihat di sini kan customer itu pelanggan kan bisa disegmentasi macam-macam ya. Jadi ada upper class, middle class, ataupun lower class. Nanti tergantung produk kita ya, tergantung produk kita. Nah ini perusahaan berbandingan perusahaan A, perusahaan B, ada marketing mix ya. Marketing mix itu apa saja? Masih ingat ya di pengantar pemasaran atau mention pemasaran? Apa saja? 4. Marketing mix. Ya. Ada produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan tampilan fisik. Oke. Mbak siapa ya? Yogiana, Bu. Siapa? Yodiana. Iya. Nah, itu dengan adanya apa tadinya marketing mix itu menciptakan customer value atau nilai pelanggan perusahaan A, perusahaan B ya, digabung itu artinya customer secara umum. Jadi pelanggan secara umum, yaitu turunan dari customer value. Oke, part selanjutnya kita bahas operasionalisasi rencana bisnis. Yang dimaksud operasionalisasi rencana bisnis adalah penjabaran langkah-langkah yang akan ditempuh perusahaan untuk mengeksploitasi peluang usaha yang telah dirumuskan menjadi usaha yang nyata dan dapat menghasilkan keuntungan. Nanti sudah ada peluang usahanya apa. Dan ini kalian juga sudah mulai mikir peluang usaha apa kira-kira untuk tugas project bersamanya ini ya, mau bikin bisnis apa, sudah mulai dilihat kira-kira peluang usaha situasi saat ini apa. Oke, ini saya lewati saja ya. Nanti bisa oh iya, ini ada Juliandro itu yang tadi saya sampaikan. Dia masuk di Zoom. Oke, selamat datang Mas Juliandro. Apakah sudah ini? Juliandro, selamat bergabung. Iya, selamat siang. Ya. Mohon maaf terlambat Bu, karena masih agak awam untuk pemakaian webnya. Oke, baik. Nanti Mas Juliandro di-add di grup WA kelas ya, sama Mas Ahmad Naufal. Itu bisa jabri-jabrian via Zoom itu ya dengan ini kontingnya Mas Ahmad Naufal Waliuddin ya Mas Juliandro, nanti bisa koordinasi dengan Mas Ahmad Naufal Waliuddin ya supaya bisa di-add di grup kalau ada info-info jadi tahu.
Sama nanti tanya info terkait minggu lalu, infonya seperti apa. Oke, saya lanjutkan. Ini Mas Juliandro dari universitas mana? Mas Juliandro dari universitas mana? Halo? Mas Juliandro dari universitas mana? Oh, iya mohon maaf Bu, tadi agak sedikit gangguan jaringan. Dari Universitas Samratulangi, Manado. Manado ya. Baik. Iya Bu. Ini juga beda jam ya. Kalau di sini pakainya WIB, kalau di sana kita ya. Iya Bu, di sini WITA. Jadi kita mulainya jam 10 WIB ya. Iya Bu. Oke. Di sini jam 11. Oke, rencana strategik ini disusun berdasar struktur organisasi dan skala usaha, kemudian juga bisa jenis perencanaan yang dibuat. Nah, selanjutnya rencana strategik ini juga bisa berupa inovasi. Apa itu inovasi? Jadi nanti munculnya inovasi produk ya. Apa ini inovasi? Mungkin kayak pembaruan produk. Siapa ini? Sebentar, nggak kelihatan. Halo? Ya? Izin jawab ya Bu. Mungkin inovasi itu seperti kayak pembaharuan produk atau mungkin kualitasnya Ibu. Pembaharuan produk atau kualitasnya, ya. Ada yang lain mau nambahin? Izin menjawab Bu. Ya, yang tadi atas nama siapa ya? Anmarsa Ibu. Anmarsa, oke, yang lain boleh, silakan. Izin menjawab Ibu. Ya, siapa? Menurut Ayu. Menurut saya inovasi itu sebuah ide atau gagasan baru untuk menciptakan sebuah usaha yang baru. Jadi kayak kita kalau mau bikin usaha itu harus membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada supaya bisa menarik para konsumen. Jadi para konsumen itu penasaran dengan apa yang kita buat tersebut. Jadi kita perlu mengembangkan sesuatu yang baru yang mungkin sebelumnya belum ada atau mungkin sebelumnya ada tetapi ada perkembangan yang lainnya seperti itu. Oke Mbak Ayu, jadi intinya sih membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada atau sudah pernah ada tapi dikembangkan. Oke, betul. Jadi bentuk inovasi ini ada beberapa. Yang pertama ini penawaran produk dan jasa baru yang memang belum pernah ada, atau dilihat dari penggunaan metode dan teknologi baru. Jadi produknya ada, tapi nanti menggunakan teknologi baru sehingga nanti akan punya keunggulan tertentu. Inovasi bisa dilihat dari penciptaan pasar sasaran baru, kayak tadi mungkin khusus untuk ceruk pasar tertentu, gigi sensitif, atau mungkin apa tadi ya, atau misalkan untuk kalangan tertentu ya, jadi produknya itu spesifik. Kemudian penggunaan sumber pasokan bahan baku dan sumber daya lainnya yang baru, jadi sama-sama donat, tapi mungkin inovasinya bahan bakunya yang berbeda dari yang lainnya. Kemudian penciptaan bentuk organisasi baru, itu juga satu bentuk inovasi. Nah, lalu sumber inovasi itu dari mana? Bisa jadi hal-hal yang tidak disangka-sangka, ya tiba-tiba muncul gitu, celing gitu ya. Lalu ketidaksesuaian, inovasi berbasis kebutuhan proses, lalu bisa perubahan dalam industri atau pasar industri karena selera konsumen juga berubah, itu akhirnya muncul inovasi. Jadi tadinya sekarang kok pada suka yang ala Korea gitu, jadi muncul nanti
apa mie misalkan ala-ala Korea, atau sekarang kok lagi pada suka geprek-geprekan gitu ya, muncul mie rasa geprek-geprek dan sebagainya. Demografi, perubahan persepsi, sikap, dan kepercayaan itu juga bisa menjadi sumber inovasi serta pengetahuan baru. Ya, terkait dengan rencana strategis, kita melihat horizon waktu atau timeline ya. Kemudian komitmen pengeluaran sumber daya organisasi dalam jumlah besar dan keputusan dibuat pada manajemen puncak ya. Yang strategik itu biasanya pada tataran manajemen puncak. Selanjutnya kita bahas situasi strategis eksternal. Jadi ini hampir sama seperti lingkungan eksternal yang mempengaruhi nanti rencana strategi perusahaan. Ini ada lingkungan ekonomi, kebijakan pemerintah, politik, sosial budaya, dan teknologi tadi sudah sempat kita singgung juga. Nah terakhir, ini kan tadi yang eksternal ya. Sekarang yang internalnya, situasi strategi internalnya itu bisa berubah pemasarannya, ya, kemudian produksi. Jadi manajemen pemasarannya seperti apa di perusahaan, kemudian produksinya, mesin dan bahan baku yang digunakan, itu mempengaruhi rencana strategi nanti, keuangan, ya, dan SDM-nya, keterampilan dan motivasi itu juga nanti bisa mempengaruhi rencana strategis perusahaan. Oke, saya rasa cukup terkait dengan perencanaan bisnis ya, dikaitkan dengan strategi perusahaan. Rencana bisnis dalam manajemen. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Sebelum nanti kalian lanjutkan di Elena ya. Jadi kita memang tidak full semuanya di Zoom seperti yang saya sampaikan. Ya, ada diskusi di Elena juga. Kalian juga butuh waktu untuk download, membaca lagi materi. Jadi untuk Zoom tidak full 3 SKS ya. Jadi lebih saya tekankan ke penjelasan inti-intinya. Sebelum saya tutup Zoom-nya, ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Wafiuddin. Ya, saya izin bertanya, Bu, mengenai persaingan dagang. Apakah benar, Bu, semakin banyaknya pesaing itu memunculkan peluang bisnis, Bu? Oke. Apakah betul semakin banyaknya pesaing memunculkan peluang bisnis? Ya. Peluang ya, memunculkan peluang bisnis. Ya. Ya. Oke. Sebelum saya menjawab, barangkali temannya ada yang punya pendapat, saya persilakan dulu. Betul nggak sih semakin banyak pesaing itu peluang bisnis semakin banyak? Harusnya kan semakin banyak konsumen ya Bu, yang peluang bisnis itu makin banyak. Tidak selalu sih Bu, kalau untuk Gimana Mas Ardana, silakan. di beberapa mungkin iya, tapi di beberapa bidang juga tidak. Contohnya apa? Contoh apa ini Bu? Contoh yang iya, misalkan peluang menciptakan peluang bisnis, banyak yang persaingan. Banyaknya pesaing. Contohnya mungkin seperti industri mobil, Bu. Industri otomotif sih menurut saya, Bu, yang paling kelihatan. Kalau industri otomotif, menurut Anda semakin banyak pesaing, semakin banyak peluang bisnis? Iya, karena ketika semakin banyak pesaing, maka perusahaan akan berlomba-lomba untuk otomotif dan untuk inovatif, sedangkan pelanggan juga akan lebih tertarik dan banyak yang akhirnya mau beli gitu. Ya,
pada beberapa poin saya setuju memang dengan pendapat dari Mas Ardana. Jadi benar. Yang pasti sih kalau banyak konsumen, banyak peluang bisnis tentunya. Tapi ini kok banyak pesaing, bisa jadi banyak peluang bisnis. Ya bisa jadi, tapi tidak selalu. Bisa jadi apabila ya perusahaan itu berpikir semakin inovatif, ya. Karena mereka pastinya kan pengen unggul, ya tadi keunggulan bersaing, ya. Pengen unggul, pengen berbeda, maka menciptakan inovasi-inovasi. Ya, atau mungkin melalui diferensiasi atau cost leadership, ya, atau pakai fokus strategi tadi. Jadi itu bisa jadi, ya. Karena alasannya tadi yang memunculkan inovasi, gitu ya, dengan adanya berbagai pesan. Itu ya Mas Sofiuddin, apakah bisa diterima? Saya intinya seperti itu. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Atau sudah cukup? Izin bertanya, Bu. Ya, Mas Stefanda. Saya izin bertanya tentang niche atau ceruk pasar. Misalkan perusahaan sudah menetapkan target atau niche-nya, kemudian bagaimana cara perusahaan tersebut untuk meraih niche tersebut? Oke. Untuk menggapai pasarnya di situ. Untuk menggapai pasarnya. Ya, sama-sama. Jadi saya jawab singkat ya untuk Mas Evanda. Jadi ceruk pasar itu kan tadi dia sudah fokus memang mau memenuhi pasar itu. Untuk meraihnya ya benar-benar harus diidentifikasi. Dia udah tahu kebutuhan pasar yang kecil itu apa. Karena itu pasarnya kecil, relatif perusahaan bisa memenuhi semua di situ, ya. Karena ceruk pasar itu biasanya jumlahnya relatif kecil, tidak yang banyak. Jadi benar-benar diidentifikasi. Untuk menetapkan ceruk pasar itu sudah diidentifikasi kebutuhannya apa di situ. Nah, lalu dipenuhilah ya yang dibutuhkan konsumen di ceruk pasar itu dengan membuat produk sesuai kebutuhan. Intinya seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Ya, ada yang lain apa cukup? Jangan lupa buka Elenanya bagian forum diskusi, itu ada pertanyaan terkait dengan competitive intelligence. Nah, kalian jawabnya, tapi silakan cari informasi sebanyak-banyaknya, boleh dijawab selengkap-lengkapnya. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Izin. Ya, Aprilia. Kan dari Ibu mau ngasih contoh proposal perencanaan bisnis. Nanti saya upload. Semalam itu agak susah saya ini uploadnya. Nanti saya coba lagi ya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, supaya kalian bisa ada gambaran gitu kan ya, untuk sudah mulai merancang gitu ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa cukup untuk penyampaian materi. Sisa waktu yang ada kalian gunakan untuk diskusi Elena. Kemudian tutup materi. Kalau misalkan bisa kalian isi presensinya ya silakan diisi, karena kelihatannya tadi sudah bisa saya buka sih. Coba kalian buka aja ya. Mungkin itu saya rasa cukup. Nanti Mas Julian dulu juga tolong di-add di grup. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan kehilafan. Saya akhiri untuk Zoom meeting-nya. Diskusi bisa di luar ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya end meeting-nya ya.